Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo, nyanyi dulu yo. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3. Mata pelajarannya IPS tentang sumber daya alam di Indonesia. Apa aja toh sumber daya alam di Indonesia itu? Yuk kita cek. Indonesia di mata dunia. Nah, bagaimana sih dunia itu memandang negara kita? Wah, ternyata kita disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia karena kita mempunyai laut yang sangat luas, bahkan 25% pantai dunia ada di Indonesia. Wah, negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya 17.000 pulau dan bahkan 60%-nya belum mempunyai nama. Saking banyaknya loh itu. Negara dengan kaya akan budaya. Kita mempunyai 740 suku dan 583 bahasa daerah yang berbeda di Indonesia. Bisa kalian bayangkan banyaknya budaya kita. Negara kita termasuk negara muslim terbesar di dunia. Jumlah pemeluknya sekitar 229 juta orang. Kita mempunyai candi terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Saking besarnya, untuk membangunnya atau mendirikannya memakan waktu 40 tahun. Adanya fosil manusia tertua di dunia yang usianya diperkirakan ditemukan 1,8 juta tahun yang lalu hidupnya. Wah, berarti kita memang punya kebudayaan yang cukup tua ya. Itulah Indonesia di mata dunia. Satu lagi, mempunyai bunga terbesar di dunia. Wah, saking besarnya beratnya bisa mencapai 24 kilogram. Nah, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Itulah Indonesia di mata dunia. Sekarang kita bahas tentang sumber daya alam. Ya, seperti yang sudah kita bahas terlebih dahulu kemarin-kemarin, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itulah sumber daya alam. Contohnya hewan, tumbuhan, minyak bumi, air, udara, tanah, dan sebagainya.
Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, ini yang belum disebut tadi, masih ada prestasi lagi untuk Indonesia, yaitu sumber daya alam batu bara. Nah, Indonesia masih punya stok atau cadangan berkisar 7 miliar ton batu bara. Wah, banyak sekali ya. Kalau kita bayangkan itu setara dengan 2 miliar gajah. Wah. Berikutnya adalah Indonesia mempunyai migas atau minyak bumi dan gas berkisar produksinya itu 196.000 barel per hari. Itu setara dengan 10 juta botol air mineral yang besar itu per hari. Wah, banyak sekali ya. Dan selanjutnya adalah emas. Kita mempunyai cadangan emas terbesar di dunia, sekitar 46 juta ounce emas atau kurang lebih 1.300 ton. Wah, bisa kita bayangkan betapa kayanya Indonesia. Yuk kita bahas berbagai macam sumber daya alam dari masing-masing pulau yuk. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera mempunyai sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu kelapa sawit, karet, dan kopi yang bisa ditemukan di Sumatera Utara dan Aceh. Coklat dan udang bisa ditemukan di Lampung. Kayu manis dan cengkeh bisa dijumpai di Jambi. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Natuna. Batu bara di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, dan gas alam di Aceh, Riau, dan Kepulauan Natuna. Untuk flora dan fauna langkanya di sana ada Rafflesia, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Pulau berikutnya, Pulau Kalimantan. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaruinya, di sana banyak rotan yang bisa dijumpai di Kota Waringin dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kayu hutan yang bisa dijumpai di hampir seluruh Kalimantan, dan kelapa sawit juga bisa dijumpai di hampir seluruh Kalimantan, saking luasnya hutan di sana ya. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, nah, di sana ada minyak bumi di Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan, Kalimantan Timur, dan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk flora dan fauna langkanya, di sana ada orang utan dan pesut. Nah, pesut itu lumba-lumba air tawar. Pulau selanjutnya, Pulau Sulawesi. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hasil hutan seperti kayu dan rotan bisa ditemui di hampir seluruh pulau. Hasil kebun seperti kelapa, cengkeh, dan pala juga bisa hampir ditemui di seluruh pulau. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di sana terkenal akan aspal yang bisa dijumpai di Buton, nikel. Ini satu-satunya di dunia, di sini ada nikel. Bisa ditemui di Malili, Bulu Balang, Sorowako, dan Kolaka. Belerang di Soputan dan Mahawu, dan batu kapur di Tonasa dan Gorontalo. Dan di sana untuk flora dan fauna langkanya ada anoa. Anoa ini bentuknya seperti kerbau, tapi tubuhnya sekecil kambing. Jadi bentuknya persis seperti kerbau, tapi ukuran tubuhnya sekitar seperti kambing. Jadi bisa disebut sebagai kerbau mini. Pulau selanjutnya adalah Pulau Papua, pulau berbentuk burung yang ada di ujung timur Indonesia. Di sana ada apa aja? Sumber daya alam yang dapat diperbaruinya adalah sagu, kayu, dan rotan.
bisa ditemui di hampir seluruh pulau. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi di Sorong, emas dan tembaga di Grassberg Pegunungan Tengah, batu gamping di Jayapura, dan lempung di Abipura. Untuk flora dan fauna langkanya di sana terkenal akan cendrawasih yang punya sebutan burung dari surga, bird of paradise. Di pulau selanjutnya ada Bali dan Nusa Tenggara. Di sana ada apa aja? Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, di sana terkenal akan kuda sandalwood di Nusa Tenggara karena di sana ada padang rumput yang sangat luas, jadi cocok untuk peternakan ya. Untuk hasil kebunnya di sana kelapa, kopi, padi dan ubi kayu bisa ditemui di Bali dan sapi di Bali. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di sana bisa dijumpai gamping di Jimbaran Bali, Bima dan Pulau Lombok, belerang di Lombok dan Sumbawa, dan gips di Karabukai, Nusa Tenggara. Untuk flora dan fauna langkanya di sana ada komodo dan jalak Bali. Komodo terkenal akan hewan purba yang masih hidup sampai saat ini. Satu-satunya di dunia komodo itu hanya ada di Pulau Komodo. Dan yang terakhir adalah pulau kita ini, Pulau Jawa. Di sini terkenal akan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu padi hampir di seluruh Pulau Jawa, teh dan tebu. Nah, biasanya rata-rata ada di dataran tinggi seperti Puncak Bogor dan Kulon Progo. Untuk sapi daging kita bisa jumpai di Madura. Kalau sapi perah bisa kita jumpai di Pangalengan. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, terkenal akan minyak bumi dan gas alam bisa dijumpai di Cepu, Jawa Tengah, biji mangan di Kulon Progo, emas dan perak di Banten Selatan. Untuk flora dan fauna langkanya di sini kita bisa jumpai badak bercula satu, badak Jawa, alap-alap Jawa, dan merak hijau. Itu adalah berbagai macam sumber daya alam dari masing-masing pulau. Untuk hari ini jawablah pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1, apa yang menyebabkan Indonesia patut disebut sebagai negara yang kaya? Maka apa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Sebutkan sumber daya alam yang berasal dari Pulau Kalimantan. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan agar SDA kita ini tidak cepat habis? Dan sebutkan hewan langka yang hanya ada di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Sampai jumpa, Minna.